Bung Towel meledak, Shin Tae-yong diminta mundur usai kekalahan memalukan 0-4 timnas Indonesia dari Jepang. STY, jika Anda masih punya malu, mundurlah. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang, apakah posisi Shin Tae-yong masih aman? Ini komentar tegas Erick Thohir yang mengundang banyak tanggapan. Tak cari alasan, Calvin Verdonk akui kualitas tim Jepang yang tinggi jadi faktor kekalahan telak timnas Indonesia, kini fokus bangkit lawan Arab Saudi. Liano Reijnders, pemain serba bisa yang terjebak di timnas Indonesia, Shin Tae-yong tak temukan spesialisasinya. Debut Kevin Dix bersama timnas Indonesia, cedera dan kekalahan jadi awal yang berat. Meski terpuruk di dasar klasemen grup C, pelatih Jepang optimistis timnas Indonesia masih punya peluang ke Piala Dunia 2026. Rizky Ridho geram, kekalahan 4-0 dari Jepang di kandang bukanlah pencapaian yang bisa diterima. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Bung Towel meledak, Shin Tae-yong diminta mundur usai kekalahan memalukan 0-4 timnas Indonesia dari Jepang. STY, jika Anda masih punya malu, mundurlah. Laga panas antara timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berakhir tragis. Timnas Garuda harus menyerah dengan skor telak 0-4 pada pertandingan yang digelar Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan ini memicu reaksi keras dari pengamat sepak bola tanah air, Tommy Welly, yang lebih dikenal dengan sapaan Bung Towel. Dalam unggahannya di akun Instagram pribadi @bungtowel8, Bung Towel tanpa ragu menyerukan agar Shin Tae-yong mundur dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. Komentarnya tajam dan penuh emosi, mencerminkan kekecewaannya yang mendalam terhadap performa tim. Orang awam pun paham dan menduga bahwa lawan Jepang kita bakal kalah. Tapi dengan extra effort dan gembar-gembor sudah level Asia, kalah dengan skor 0-4 sungguh kebangetan, tulisnya. Tidak berhenti di situ, Bung Towel juga mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab atas kekalahan memalukan ini. Ia menantang Shin Tae-yong untuk menunjukkan sikap sportif dengan mundur dari jabatannya. Adakah yang sportif mau bertanggung jawab atas kekalahan telak ini? Tentunya bukan Kit Mandong. STY, jika Anda masih punya malu, mundurlah, tegas Bung Towel, menambahkan kritik pedasnya. Kritik tajam taktik parkir bus Shin Tae-yong. Kekecewaan Bung Towel tidak hanya berhenti pada hasil pertandingan, tetapi juga pada strategi yang diterapkan STY. Ia menyebut taktik parkir bus yang digunakan sebagai pendekatan yang monoton dan tidak efektif, apalagi dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang diharapkan mampu membawa timnas Indonesia tampil lebih agresif. Terlalu mahal, buang-buang waktu dan sulit berharap dengan taktik monoton parkir bus ala STY. Sementara pemain naturalisasi terus berdatangan. #Stiot lanjutnya dengan nada penuh kemarahan. Peluang timnas Indonesia masih terbuka. Meski begitu, harapan untuk timnas Indonesia masih ada. Dari 5 laga sisa, 3 diantaranya akan digelar di kandang sendiri. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi juru kunci grup C dengan 3 poin. Namun, jarak dengan peringkat kedua, Australia, hanya 3 poin, yang berarti peluang untuk lolos masih terbuka lebar. PSSI sendiri menargetkan timnas Indonesia untuk finish di posisi 4 grup C. Dengan hasil tersebut, Garuda dapat melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana menurut Anda? Apakah kritik tajam Bung Towel kepada Shin Tae-yong ini sudah tepat? Apakah taktik STY memang harus dievaluasi atau justru kita perlu memberikan waktu lebih untuk membuktikan kemampuannya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang, apakah posisi Shin Tae-yong masih aman? Ini komentar tegas Erick Thohir yang mengundang banyak tanggapan.
Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi saksi kekalahan telak Timnas Indonesia dari Jepang dalam laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda harus menerima kenyataan pahit usai dibantai dengan skor mencolok 0-4. Kekalahan ini tentu menyisakan pertanyaan besar, apakah posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih masih aman? Menanggapi kekhawatiran publik, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan tegas yang sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawabannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai saat ini, ungkap Erick Thohir saat berbicara kepada media termasuk bolasport.com usai pertandingan. Dengan nada penuh penyesalan, ia juga meminta maaf kepada para supporter Timnas Indonesia. Saya juga mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya, tambahnya. Meski kekalahan ini menyakitkan, Erick Thohir menegaskan bahwa peluang Indonesia untuk melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia belum sepenuhnya tertutup. Saat ini Indonesia berada di posisi ke-6 dengan 3 poin, hanya terpaut 3 poin dari Australia, Arab Saudi, dan Cina yang berada di peringkat kedua hingga keempat. Erick mengungkapkan bahwa PSSI dan Shin Tae-yong sebelumnya telah menyepakati target untuk menyelesaikan grup C ini di posisi ketiga atau keempat. Dengan 5 pertandingan tersisa, harapan itu masih bisa diperjuangkan. Target kita masih sama, yakni posisi ketiga atau keempat, tegasnya. Namun ia tak menutup mata bahwa target mengumpulkan 15 poin dari 10 pertandingan bukanlah tugas yang mudah. Kendati demikian, Erick tetap optimis. Saya tahu euforia masyarakat Indonesia luar biasa. Akan tetapi kembali saya mengingatkan bahwa ini belum selesai. Kita masih punya 5 pertandingan lagi ke depan, lanjutnya. Tak hanya pemain dan pelatih yang mendapat sorotan, Erick Thohir juga menegaskan bahwa beban ini adalah tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum PSSI. Ini bukan dari pemain atau pelatih, ini beban dari saya. Saya harus bertanggung jawab dan saya mohon maaf kalau mengecewakan hasil hari ini. Saya akan terus evaluasi, ungkapnya. Erick berharap para pemain Timnas Indonesia bisa memanfaatkan 5 laga tersisa dengan sebaik-baiknya untuk mengejar target yang telah ditetapkan. Dengan dukungan supporter yang tetap setia, ia yakin tim Garuda mampu bangkit. Bagaimana menurut Anda? Apakah Shin Tae-yong masih layak diberikan kepercayaan? Ataukah sudah waktunya ada perubahan besar di jajaran pelatih Timnas? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia. Tak cari alasan, Calvin Verdonk akui kualitas tim Jepang yang tinggi jadi faktor kekalahan telak Timnas Indonesia, kini fokus bangkit lawan Arab Saudi. Kekalahan telak Timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 0-4 di laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sorotan tajam. Namun, bek andalan Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, memilih untuk tidak mencari alasan atas hasil tersebut. Dengan jujur, ia mengakui bahwa kualitas Jepang memang jauh lebih unggul dibandingkan skuad Garuda. Kami punya masalah yang sama dengan Jepang, jadi tidak bisa dijadikan alasan, ungkap Verdonk usai pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Saya tidak bisa bilang kondisi itu memengaruhi kami. Jepang memang sangat bagus, lanjutnya dengan nada tegas. Laga yang berlangsung di bawah guyuran hujan deras ini sempat diwarnai peluang-peluang emas dari Timnas Indonesia. Namun buruknya penyelesaian akhir membuat tim asuhan Shin Tae-yong gagal mencetak gol. Gol pembuka bahkan datang dari kesalahan Justin Hubner yang mencetak gol bunuh diri pada menit ke-35. Jepang semakin menunjukkan dominasinya melalui gol indah dari Takumi Minamino di menit ke-40, Hidemasa Morita di menit ke-49, dan ditutup oleh Yukinari Sugawara pada menit ke-69.
Meskipun demikian, Verdonk tidak ingin menggunakan hujan atau kondisi lapangan sebagai dalih. Ia dengan sportif mengakui bahwa Jepang memiliki kualitas yang sulit ditandingi. Pertandingan ini sulit. Kami sudah melakukan persiapan, tetapi Jepang memang sangat bagus, tegasnya. Kekalahan ini menempatkan timnas Indonesia dalam posisi kritis, terpuruk di dasar klasemen grup C dengan hanya mengemas 3 poin. Namun peluang untuk melaju ke putaran keempat belum sepenuhnya tertutup. Tim asuhan Sintayong harus mampu bangkit dalam 5 laga tersisa, dimulai dari pertandingan melawan Arab Saudi pada Selasa 19 November di SUGBK. Pertandingan melawan Arab Saudi menjadi laga hidup mati bagi tim Merah Putih. Dengan target minimal finish di posisi keempat, kemenangan di laga ini menjadi syarat mutlak. Verdonk berharap tim bisa mengambil pelajaran dari kekalahan melawan Jepang dan tampil lebih maksimal di laga-laga berikutnya. Bagaimana pendapat Anda tentang sikap sportif Calvin Verdonk ini? Apakah timnas Indonesia mampu bangkit di laga berikutnya melawan Arab Saudi? Berikan dukungan dan komentar Anda untuk skuad Garuda di kolom di bawah ini. Liano Reijnders, pemain serba bisa yang terjebak di timnas Indonesia, Sintayong tak temukan spesialisasinya. Nama Liano Reijnders kembali menjadi perbincangan panas usai ia 2 kali berturut-turut dicoret dari daftar skuad timnas Indonesia untuk laga penting melawan Cina dan Jepang. Publik pun bertanya-tanya mengapa seorang pemain dengan kemampuan serba bisa justru tidak mendapatkan tempat di tim asuhan Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu menyampaikan bahwa Liano belum cukup baik untuk masuk ke skuad pertandingan. Untuk Liano Reijnders tidak masuk ke tim karena tidak baik untuk masuk ke skuad, ungkap Sintayong dalam konferensi pers usai laga melawan Jepang. Liano dikenal sebagai pemain serba bisa. Menurut situs Transfermarkt, ia mampu bermain di 3 posisi berbeda, bek kanan, gelandang serang, dan winger kiri. Kemampuan menyerang dan bertahannya dinilai seimbang, membuatnya menjadi aset potensial. Namun justru fleksibilitas ini tampaknya menjadi pisau bermata dua. Ketidakjelasan spesialisasi posisinya membuat Sintayong kesulitan untuk memanfaatkan bakat pemain PEC Zwolle ini secara maksimal. Di sisi lain, persaingan di timnas Indonesia sangat ketat. Di posisi naturalnya sebagai bek kanan, Liano harus bersaing dengan nama-nama besar seperti Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, dan Kevin Dix. Bahkan di posisi lain seperti bek kiri, winger, dan gelandang serang, ada Pratama Arhan, Saine Patinama, Calvin Verdonk, hingga Rafael Struijk yang lebih diandalkan. Liano sejauh ini hanya bermain selama 45 menit dalam debutnya bersama timnas Indonesia saat ditahan imbang oleh Bahrain pada 10 Oktober lalu. Meski demikian, ia tetap merasa bangga telah membela Garuda. Ini adalah momen yang sangat membanggakan. Pertandingan pertama saya bersama timnas Indonesia, tulis Liano di akun Instagramnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian atas dukungan dan pesan yang telah diberikan. Anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga sempat menyatakan bahwa peluang bermain Liano bergantung pada kesiapan dan posisi yang akan diisi. Namun hingga kini tampaknya Sintayong belum melihat keunggulan spesifik dari pemain ini. Kalau Liano, saya rasa bisa main atau tidak, tergantung bagaimana kesiapan dia ditempatkan di mana. Tapi dia lincah dan oke, ujar Arya. Bagaimana pendapat Anda tentang situasi Liano Reijnders di timnas Indonesia? Apakah Sintayong perlu memberikan lebih banyak kesempatan atau Liano harus membuktikan spesialisasinya terlebih dahulu? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Debut Kevin Dix bersama timnas Indonesia, cedera dan kekalahan jadi awal yang berat.
Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia Belanda yang baru saja menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, harus menerima kenyataan pahit dalam laga melawan Jepang. Skuad Garuda dipaksa mengakui keunggulan Jepang dengan skor telak 0-4 dalam pertandingan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kevin Dix yang bermain untuk FC Copenhagen langsung dipercaya pelatih Shin Tae-yong untuk menjadi starter dalam laga berat ini. Pemain berusia 28 tahun tersebut menunjukkan potensi sejak awal dengan beberapa kontribusi penting, termasuk sebuah umpan silang di menit ke-14 yang hampir menjadi assist jika Rafael Struijk mampu menyelesaikannya dengan baik. Namun mimpi debut manis itu sirna di menit ke-41 ketika Kevin Dix harus ditarik keluar karena cedera. Situasi ini membuat debutnya menjadi kurang mulus, terlebih setelah gol bunuh diri dari Justin Hubner di menit ke-35 yang membuat permainan timnas Indonesia mulai berantakan. Awalnya berjalan baik, tetapi kami tidak mencetak gol, ujar Kevin Dix pasca pertandingan. Lalu mereka mencetak gol dan saya mengalami cedera. Hilangnya Kevin Dix dari lapangan memberikan dampak besar. Setelah ditarik keluar, timnas Indonesia tampak kesulitan menjaga ritme permainan. Jepang yang dijuluki Samurai Biru terus mendominasi dan akhirnya mengubah pertandingan menjadi mimpi buruk bagi Jay Izzes dan kawan-kawan. Kevin Dix sendiri mengakui bahwa kekalahan dan cederanya adalah momen yang sulit. Namun ia tetap berusaha melihat sisi positif dari debutnya bersama tim Merah Putih. Saya pikir nantinya saya akan bisa melihatnya secara positif, kata mantan pemain Empoli FC ini. Meski debut ini diwarnai cedera dan kekalahan, Kevin Dix berharap pengalaman ini dapat menjadi pelajaran penting bagi dirinya dan timnas Indonesia. Ia juga menyoroti bahwa permainan timnas sebenarnya cukup baik di awal sebelum momentum berubah setelah gol bunuh diri dan cederanya. Dengan semangat optimisme, Kevin Dix bertekad untuk bangkit dari pengalaman pahit ini. Ini memang bukan debut yang saya harapkan, tetapi momen ini akan selalu saya ingat, tuturnya. Apa pendapat Anda tentang debut Kevin Dix? Apakah ia layak mendapat kesempatan kedua untuk menunjukkan potensinya bersama timnas Indonesia? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Meski terpuruk di dasar klasemen Grup C, pelatih Jepang optimistis timnas Indonesia masih punya peluang ke Piala Dunia 2026. Harapan untuk melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 ternyata belum sepenuhnya padam. Meskipun saat ini mereka berada di posisi juru kunci Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan telak 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat, memang menjadi pukulan telak. Namun pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, percaya skuad Garuda masih memiliki peluang besar untuk bangkit. Dalam laga melawan Jepang, timnas Indonesia sebenarnya sempat memberikan perlawanan sengit di 30 menit awal pertandingan. Namun gol bunuh diri dari Justin Hubner pada menit ke-35 menjadi titik balik yang membuat performa tim asuhan Shin Tae-yong merosot drastis. Kekalahan ini membuat Indonesia harus puas di dasar klasemen dengan hanya mengantongi 3 poin dan selisih gol 5. Saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak untuk lolos ke Piala Dunia, ujar Hajime Moriyasu kepada media. Moriyasu juga mengakui bahwa pelatih Shin Tae-yong telah bekerja keras di tengah berbagai kendala, termasuk waktu persiapan yang singkat dan kedatangan pemain-pemain naturalisasi baru. Meski demikian, Moriyasu menilai bahwa skuad Garuda tetap menunjukkan potensi yang menjanjikan. Pelatih Shin sudah melakukan tugasnya dengan baik meski waktu yang dimiliki sangat terbatas. Kehadiran pemain-pemain baru memang membuat sulit, tapi tim ini punya prospek besar, tegasnya.
Dengan 5 pertandingan tersisa, peluang Indonesia untuk bangkit masih terbuka. Salah satu ujian terdekat adalah melawan Arab Saudi di SUGBK pada Selasa. Selain itu, laga-laga berikutnya yang akan digelar pada Maret dan Juni mendatang menjadi penentu nasib tim Merah Putih. Moriyasu bahkan menyarankan agar Indonesia terus mengembangkan strategi naturalisasi demi menambah kualitas skuad. Menurutnya, langkah ini dapat memperbesar peluang Indonesia untuk mencatat sejarah lolos ke Piala Dunia. Jika federasi dan pemerintah terus mendukung naturalisasi pemain berkualitas, saya percaya peluang Indonesia akan semakin besar, tambahnya. Meski tantangan berat di depan mata, komentar dari pelatih Haji Moriyasu memberikan secercah harapan bagi para pendukung timnas Indonesia. Dengan kerja keras, persiapan matang, dan dukungan penuh, impian untuk melihat skuad Garuda terbang tinggi di Piala Dunia 2026 masih mungkin terwujud. Bagaimana pendapat Anda? Apakah timnas Indonesia mampu bangkit dan mengejar tiket ke Piala Dunia? Komentar Anda sangat dinanti. Rizky Ridho geram kekalahan 4-0 dari Jepang di kandang bukanlah pencapaian yang bisa diterima. Jakarta, 16 November 2024, bek tangguh timnas Indonesia, Rizky Ridho, menyatakan kekecewaannya atas kekalahan telak 0-4 dari Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kekalahan ini menurutnya bukan sesuatu yang dapat diwajarkan meskipun Jepang adalah tim dengan kualitas jauh di atas. Kalah 4-0 di kandang bukanlah sebuah pencapaian meski Jepang adalah lawan yang berat, ujar Rizky Ridho tegas dalam wawancara pasca pertandingan bersama RCTI. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia gagal memberikan perlawanan berarti. Gol bunuh diri Justin Hubner di babak pertama membuka jalan bagi Jepang, yang kemudian menambah gol melalui Takumi Minamino. Babak kedua menjadi mimpi buruk bagi pasukan Shin Tae-yong dengan tambahan 2 gol dari Hidemasa Morita dan Yukinari Sugawara. Kekalahan ini menempatkan Jay Itzes dan rekan-rekannya di posisi juru kunci grup C dengan hanya 3 poin dari 5 pertandingan, tanpa satupun kemenangan. Selisih gol negatif 5 semakin memperparah situasi. Meski kecewa, Rizky Ridho menegaskan bahwa tim harus segera bangkit dan fokus menghadapi laga penting melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 di SUGBK. Tentunya dengan kekalahan ini, kita harus belajar lagi karena banyak yang harus dievaluasi. Yang pasti, kita tidak menyerah di sini. Kita akan menatap laga melawan Arab Saudi dan semoga bisa memberikan 3 poin untuk masyarakat Indonesia, ujarnya penuh semangat. Kapten Persija Jakarta ini juga menekankan bahwa tim harus berusaha lebih keras untuk memperbaiki kekurangan yang terlihat jelas dalam laga melawan Jepang. Menurutnya, hasil negatif ini menjadi pelajaran berharga, namun tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan tekad. Seharusnya kita tidak kalah 4-0. Meski hasilnya mengecewakan, kami sudah berusaha maksimal untuk meraih 3 poin. Sekarang waktunya belajar dan segera fokus untuk pertandingan berikutnya, tegas Rizky Ridho. Laga melawan Arab Saudi akan menjadi momen penentuan bagi skuad Garuda untuk memperbaiki posisi di klasemen grup C. Kemenangan menjadi harga mati jika Indonesia masih ingin menjaga asa lolos ke putaran keempat. Dengan semangat juang yang diusung oleh pemain seperti Rizky Ridho, harapan publik Indonesia tetap terjaga. Mampukah skuad Garuda bangkit dan memberikan kemenangan bagi bangsa? Kita tunggu aksinya. Bagaimana pandangan Anda? Apakah Garuda akan terbang tinggi melawan Arab Saudi? Berikan dukungan dan komentar Anda.